Kematian Sumarna, seorang satpam berusia 40 tahun yang ditemukan tewas di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, pada Jumat 24 Juli 2026 masih menyisakan misteri mendalam. Bukan hanya karena jasadnya ditemukan mengambang di perairan, tetapi kondisi korban yang mengenaskan, dengan kedua tangan terborgol, membuat publik terkejut dan menuntut keadilan. Hingga saat ini, jajaran Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat dengan memeriksa 15 orang saksi guna mengurai benang kusut di balik peristiwa ini. Kendati demikian, pihak kepolisian belum menetapkan satupun tersangka, sembari terus mendalami berbagai hipotesis dan barang bukti yang terkumpul. Di tengah proses penyelidikan yang berjalan, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan pandangan yang mencengangkan. Berdasarkan pola temuan di lapangan, ia mencium adanya otak pelaku yang cerdas di balik kematian Sumarna. Menurut Reza, tindakan pelaku menenggelamkan tubuh korban ke dalam air bukan sekedar aksi pembuangan biasa, melainkan sebuah upaya sistematis untuk meminimalkan tertinggalnya jejak dan bukti pada tubuh korban. Pelaku dinilai memiliki kematangan dalam merencanakan kejahatan serta berupaya melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Jika harus berspekulasi, Reza meyakini bahwa kasus ini merupakan murni kejahatan terencana, jauh dari kesan tindakan kriminal yang bersifat spontan. Menanggapi kompleksitas kasus ini, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, menyatakan bahwa penyidik telah merumuskan berbagai kemungkinan dan hipotesis yang saat ini tengah didalami secara intensif. Polisi berkomitmen untuk menelusuri rangkaian peristiwa sebelum Sumarna ditemukan meninggal dunia. Meskipun identitas dari 15 saksi yang diperiksa masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan, hasil otopsi medis nantinya diharapkan mampu menjadi kunci utama untuk membuka tabir misteri. Hasil tersebut akan bersinergi dengan temuan investigasi kepolisian guna memastikan apakah kasus ini benar-benar sebuah pembunuhan berencana, sekaligus menyeret pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau. Kasus kematian satpam bernama Sumarna yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, kembali memasuki babak baru. Polisi mengungkap adanya dugaan persoalan pribadi yang dialami korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Dugaan tersebut kini menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengungkap motif di balik kematian pria berusia 42 tahun itu. Seperti diketahui, Sumarna ditemukan mengambang dalam kondisi tidak bernyawa pada Jumat 24 Juli 2026. Sejak awal penyelidikan, polisi menduga korban merupakan korban pembunuhan. Namun hingga kini, pelaku masih belum berhasil diungkap dan belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Meski demikian, penyidik terus bekerja dengan memeriksa sedikitnya 15 orang saksi, serta menyusun sejumlah hipotesis untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Kasatreskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan, salah satu hal yang sedang didalami adalah dugaan adanya persoalan keuangan yang pernah dihadapi Sumarna sebelum meninggal dunia. Informasi mengenai masalah finansial tersebut sebelumnya juga sempat disampaikan Kepala Desa setempat kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurut Kepala Desa, Sumarna yang menjabat sebagai Komandan Regu atau Danton Linmas dipercaya memegang uang dana bagi hasil pajak atau DBHP sebagai pengganti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Linmas. Namun hingga peristiwa tragis itu terjadi, uang tersebut diketahui belum sempat dibagikan kepada para anggota. Jumlah uang yang masih berada di tangan korban disebut mencapai sekitar Rp1.050.000 yang diperuntukkan bagi 14 anggota Linmas. Meski demikian, polisi menegaskan informasi tersebut masih didalami dan belum dapat disimpulkan memiliki keterkaitan langsung dengan kasus pembunuhan yang menewaskan Sumarna. Di sisi lain, hasil autopsi juga mengungkap sejumlah temuan penting. Penyidik menduga Sumarna lebih dahulu dibunuh sebelum jasadnya dibuang ke Waduk Jatiluhur. Dugaan itu diperkuat dengan tidak ditemukannya lumpur di paru-paru korban. Selain itu, volume air di paru-paru juga hanya sedikit sehingga mengindikasikan korban tidak meninggal akibat tenggelam. Tim forensik juga menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, mulai dari luka di bagian wajah, kepala belakang hingga bekas ceratan di leher. Tak hanya itu, polisi menemukan 2 borgol di lokasi kejadian. 1 borgol masih terpasang di tangan korban, sementara 1 borgol lainnya ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Ponsel milik Sumarna juga ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Seluruh barang bukti tersebut kini masih dianalisis sebagai bagian dari upaya mengungkap pelaku dan motif di balik kematian Sumarna. Di sisi lain, hasil autopsi juga mengungkap sejumlah temuan penting. Penyidik menduga Sumarna lebih dahulu dibunuh sebelum jasadnya dibuang ke Waduk Jatiluhur. Dugaan itu diperkuat dengan tidak ditemukannya lumpur di paru-paru korban. Selain itu, volume air di paru-paru juga hanya sedikit sehingga mengindikasikan korban tidak meninggal akibat tenggelam. Tim forensik juga menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, mulai dari luka di bagian wajah, kepala belakang hingga bekas ceratan di leher. Tak hanya itu, polisi menemukan 2 borgol di lokasi kejadian. 1 borgol masih terpasang di tangan korban, sementara 1 borgol lainnya ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Ponsel milik Sumarna juga ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Seluruh barang bukti tersebut kini masih dianalisis sebagai bagian dari upaya mengungkap pelaku dan motif di balik kematian Sumarna. Polisi memastikan proses penyelidikan terus berjalan dan meminta masyarakat bersabar hingga seluruh fakta berhasil diungkap secara menyeluruh. Kasus penemuan jenazah Sumarna yang tewas dalam kondisi terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, masih menyelubungi tanda tanya besar. Sempat beredar kabar bahwa korban tewas akibat dibunuh oleh sekelompok anggota geng karena tidak terima ditegur soal aksi vandalisme. Namun fakta terbaru mengungkap bahwa narasi cekcok tersebut tidaklah benar. Berdasarkan cerita Kepala Desa setempat kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi,
Sumarna sebenarnya tidak sedang marah-marah atau terlibat keributan. Di area Tanggul Waduk memang ditemukan banyak coret-coret atau mural bertuliskan nama-nama geng, seperti RPM dan GBR, serta tulisan "Ini Gaya Aing". Saat itu, almarhum Sumarna hanya memanggil sejumlah pemuda untuk menanyakan siapa yang membuat coretan tersebut secara baik-baik. Ia sama sekali tidak menuduh dengan kasar, melainkan hanya berpesan agar tulisan-tulisan itu segera dihapus jika memang mereka pelakunya. Kades memastikan, sama sekali tidak ada cekcok ataupun keributan saat interaksi itu terjadi. Terkait video status WhatsApp yang sempat viral memperlihatkan keluh kesah soal fasilitas waduk yang dicoret-coret, polisi mengonfirmasi bahwa suara dan video tersebut bukanlah milik Sumarna, melainkan dibuat oleh rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, membenarkan adanya aksi mural atau vandalisme di lokasi tersebut, dan menyatakan bahwa pihaknya masih mendalaminya dari keterangan para saksi. Hingga Senin 27 Juli 2026, kepolisian menegaskan bahwa belum ada satupun tersangka yang ditetapkan, sekaligus membantah rumor di media sosial yang menyebutkan para pelaku telah diamankan.